Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Priska dengan NIM 1916050095 dari Perbankan Syariah C DP19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu produk pembiayaan bank syariah, yaitu sewa menyewa atau al-ijarah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Landasan hukum dalam akad al-ijarah di perbankan syariah yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Rukun al-ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Ijab yaitu ungkapan menyewakan, dan qabul yaitu persetujuan terhadap sewa menyewa. Hal itu menunjukkan bahwa jika salah satu dari beberapa rukun sewa menyewa atau al-ijarah tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa menyewanya dikategorikan tidak sah, sebab ketentuan dalam rukun sewa menyewa di atas bersifat kumulatif atau gabungan dan bukan alternatif. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip pokok transaksi al-ijarah. Menurut Islam, prinsip-prinsip pokok al-ijarah haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam satu transaksi al-ijarah yang akan dilakukannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah: yang pertama, jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga boleh dilakukan transaksi al-ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal, seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Namun tidak dibolehkan transaksi ijarah tersebut untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba, dan obat-obat terlarang atau segalanya yang berkaitan dengan riba. Yang kedua yaitu memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah. Yang pertama, orang-orang yang mengadakan transaksi ajir dan mustajir haruslah sudah mumayyiz, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk, sehingga tidak sah melakukan transaksi al-ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz, seperti anak kecil. Yang kedua yaitu transaksi atau akad harus didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan. Transaksi al-ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis al-ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama, ijarah mutlaqah, yaitu proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kehidupan perekonomian sehari-hari. Para ahli hukum muslimin membagi ijarah mutlaqah menjadi dua bentuk, yaitu menyewa untuk satu jangka waktu tertentu, yang kedua menyewa untuk satu proyek atau usaha tertentu. Bentuk yang pertama banyak diterapkan dalam sewa menyewa barang atau aset, sedangkan yang terakhir dipakai untuk sewa menyewa pekerja atau tenaga ahli untuk usaha-usaha tertentu. Dalam pelaksanaannya, bank dapat membeli barang dari pemasok barang dengan pemberian fasilitas bai salam kepada pemasok barang. Yang kedua yaitu al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, yaitu transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dengan sewa menyewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Ijarah yang juga disebut dengan ijarah wa iktina ini merupakan konsep hire purchase yang oleh lembaga-lembaga keuangan disebut lease purchase financing. Jadi di sini saya menyarankan supaya memilih
akad ijarah dalam bertransaksi karena transaksi menggunakan akad al-ijarah ini memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan akad lain, yaitu seperti pada objek transaksi. Akad ijarah ini lebih fleksibel. Dengan menggunakan akad ini, maka risiko usaha akan lebih rendah karena pendapatan sewanya yang relatif tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.